Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Lingkungan yang berkenan hadir duduk mendengarkan tausiah pada malam hari ini, yang sama kita hormati, kita muliakan pengurus Badan Kemakmuran Masjid Harun Ar-Rasyid beserta pengurus-pengurus lainnya, para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam-imam masjid yang berhadir pada malam hari ini, yang patut kita hormati, kita muliakan qori kita pada malam hari ini, Adinda Al-Ustadz Muhammad Habib Samsuddin SPDI, yang merupakan qori kebanggaan Kabupaten Deli Serdang, sudah beberapa kali menjadi juara di musabaqah tilawatil Quran. Kalau beliau ini merupakan qori kebanggaan Kabupaten Deli Serdang, alhamdulillah yang berbicara ini pun juga pernah menjadi juara MTQ, juara kedua tingkat desa. Alhamdulillah dari 3 orang peserta, cuman yang satu dinyatakan sakit, otomatis peserta tinggal 2 orang. Kita berdoa kepada Allah dari generasi-generasi kita yang hadir pada malam hari ini akan lahir Habib-Habib selanjutnya yang dapat membumikan Al-Quran terkhusus di komplek yang kita cintai ini. Yang terhormat Bapak Ketua Komplek yang hampir lupa menyebutkannya malam hari ini karena bisa dikhawatirkan pulang nanti kurang aman. Aku tengok gaya Bapak ini pun macam tekad, hampir-hampir takut kita. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21:28 waktu Indonesia Barat bagian Perumahan Kayangan. Saya ceramahnya pun Pak tak lama-lama. Aku tengok ibu-ibu ini pun nasi nengok-nengok piala aja dari tadi. Juara berapa lah anakku malam ini. Tenang saja Bu, saya malam ini memakai prinsip tausiah, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Karena saya nggak mau ikan kakap, ikan lili, banyak cakap bertili-tili. Yang Ustaz Roji mau malam ini cuma satunya Pak, ikan mujair, ikan sembilang. Begitu nanti cair aku pun pulang ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya ingin luruskan dulu kepada kita semua yang beruntung datang pada malam hari ini. Kita orang Islam harus bangga punya hari-hari besar perayaan keagamaan kita. Jangan pernah kita bangga untuk memperingati yang bukan merupakan anjuran dari agama kita. Mohon maaf saya Pak Ketua BKM, tahun baru 1 Januari itu bukan tahun baru kita ya. Itu tahun baru orang kafir. Cuman kadang kalau udah masuk 31 Desember orang Islam pula yang sibuk. Emak-emak sorenya sibuk buat kue lemang, kacang tujin, kue bawang, kue bangkit, telungkup, telentang. Anak-anak gadis pergi ke salon luluran.
Anak-anak lajang pergi ke Dur Semir ngilatkan kereta pakai kit. Ada pula mulai dari jam 8 malam sampai jam 12 malam emak sama anak gilat niup trompet. Udah capek niup trompet yang atas, keluar pula suara trompet yang bawah. Ada pula yang menyambut pergantian tahun baru 1 Januari itu bapak ibu pergi ke pantai-pantai, kumpul keluarga, bakar-bakar. Betul bu? Betul? Yang duitnya banyak bakar kambing, duitnya sedikit bakar ayam, yang nggak punya duit bakar selop. Dan anehnya lagi bapak ibu, ketika hari ini anak perempuan kita tak pulang sampai jam 2 malam, orang tua hari ini tenang saja. Tapi ketika anak ayamnya tak pulang siap bisa, suami istri berantem. Rupanya besok subuh anak gadisnya baru sampai rumah, diajak sarapan pagi nggak selera makan. Rupanya anaknya kena masuk angin, dipanggil tukang kusuk masuk anginnya nggak baik-baik, baiknya 9 bulan 10 hari, lain pula masuk anginnya. Jangan diikuti budaya-budaya orang kafir itu. Makanya hari ini saya salut dan bangga kepada orang-orang Islam yang ada di komplek Pesona Kayangan ini. Masyarakatnya, anak-anak mudanya, bapak-bapak dan ibu-ibunya sanggup melaksanakan acara besar perayaan keagamaan kita. Tepuk tangan dulu untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Lanjut. Nggak ada ya. Ya karena udah ada makan malam. Tadi dari rumah jam 7 kan. Kayak si Habib tadi baca Quran Ustaz Rodi agak pucat kan, gitu dia. Tapi nanti mudah-mudahan Ustaz pulang dari sini disinggahakan kita ke Ayam Penyet ya. Mudah-mudahan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tentu kita ingin menjadikan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kata Nabi Muhammad, "Man kana yaumuhu khairam min amsihi fahuwa rabi." Siapa hari ini manusia yang lebih baik dia daripada tahun sebelumnya, maka dialah orang yang beruntung. Artinya, buatlah segala bentuk hal yang baik Bapak Ibu dalam kehidupan kita, terutama dalam menyambut datangnya tahun baru Hijriah 1443 Hijriah. Lalu selanjutnya, apa amalan yang paling bagus Pak Ustadz yang harus kami buat dalam mengisi momentum tahun baru Islam ini? Saya hari ini tidak akan menjelaskan secara spesifik bagaimana Muhammad itu hijrah pertama kali. Dia hijrah dari Makkah ke Madinah. Apa yang dibuat Nabi Muhammad tidak akan saya jelaskan itu terlalu dalam. Tapi bagaimana tahun baru ini momentum diri kita untuk menjadi ke arah yang lebih baik lagi, dan apa yang harus kita buat dalam mengisi Muharram 1443 Hijriah, tahun yang penuh dengan kemuliaan ini. Kata Nabi Muhammad, amalan yang paling bagus yang harus kita kerjakan di dalam mengisi Muharram ini, salah satu di antaranya ialah selalu berinfak dan sedekah, selalu mensyukuri nikmat yang hari ini banyak Allah berikan untuk kita semuanya. Bu, harta yang ada sama kita malam ini jangan pernah kita pelit untuk mengeluarkannya ya Bu. Ada hak orang lain di dalamnya. Ini kadang datang anak-anak remaja Masjid Harun Ar-Rasyid ke rumah Hawa, mau buat acara Muharram malam Rabu. Ibu tuh ngasihnya cuma 5.000, bawa anak 6, tambah dia sama lakinya 2, 8. Kalau di tempat kami kan Muharram tuh kayak gini lah Pak, pakai kue. Satu bungkus tuh biasa 3.000 perak, 3 kali 8 24, 19.000 tuh korban dia. Jangan pelit-pelit kali lah awak sama harta. Ini kadang datang orang ke rumah awak bawa map, kadang-kadang kan banyak gitu Bu, iya kan? Assalamualaikum Bu, waalaikumsalam. Ini dari mana Grende? Dari Masjid Harun Ar-Rasyid lah Bu. Oh iya, mau ngapain? Mau buat acara anak yatim Bu. Berapa orang anak yatimnya Dik? 75 orang Bu. Laki perempuan campur. Oh campur Bu. Ini ketua BKM yang agak-agak lancip bibirnya itu udah tahu. Udah Bu, mana tanda tangannya? Ini Bu. Oh ini nggak asli nih ya, memang itulah yang ada Bu. Nanti ini noko, nggak lah Bu, masa untuk anak yatim noko. Berapa orang dari anak-anak yatimnya? 75 orang Bu, setengah mampus anak tuh jawabnya tadi. Oh tunggu bentar lah ya, masuk ibu tuh keluar 1.000.
La ilaha illallah. Kalau aku malaikat Israil bangku cekekkan tuan lah ibu-ibu nih. Udah mau pergi anakku enak pula dia bilangnya. Udah dek dibawa aja lah, nggak usah dicatat. Siapa yang mau nyatat 1000 perak? Jangan pelit-pelit kali awak sama harta. Oh jadi intinya orang Islam tuh harus kaya rupanya Pak Ustaz. Oh harus kaya. Orang Islam tuh Pak, nggak boleh miskin. Boleh orang Islam tuh punya mobil mewah Pak Ustaz. Beli mobil tuh banyak-banyak. Tapi ingat, jadikan mobil kita itu sebagai jembatan kita untuk mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya malam ini merasa terharu dan banggalah sama panitia di Komplek Pesona Kayangan ini. Banyak mobil di komplek ini dimanfaatkan untuk menjemput Ustadz. Luar biasa. Tepuk tangan dulu sama panitia kita pada malam hari ini. Jangan kayak malam semalam aku bang ceramah daerah Patumbak si gara-gara yang jemput saya tuh ke rumah pakai mobil ambulan lillahi ta'ala. Yang ada serini di atasnya itu. Itulah yang parkir depan teras. Orang rumah terkejut, bang mau opname bang. Enggak, aku bilang itu kok parkir, salah parkir tuh, masa kok salah, gue bilang. Enggak lama masuk anak lajang 2 orang. Macam model Pak Kipling ini lah, badannya agak-agak kurus kan, bandal-bandalnya. Masuk, assalamualaikum, assalamualaikum. Datang orang rumah, waalaikumsalam. Ada Ustadz bu? Hah? Ustadz bu, malam ini Ustadz Patumbak lah dik, gara-gara Muharram mau jemput bu. Mobil bu, jemput bu, jemput bu. Oh yaudah tunggu bentar lah ya. Masuk lo orang rumah Pak Ketua BKM. Ketawa deh setengah mampus. Bang jemput bang katanya. Ya Allah ya Rabbi, apa nggak ada mobil lain? Lah orang tuh saya bilang udahlah bang ngalah lah, ikhlas, sabar untuk dakwah kok milih-milih. Oh iyalah bibir kau ikhlas, sabar, orang aku yang naik bukan kau, gue bilang. Udah mau naik pintu depan tuh saya Pak, saya tengok Pak belakang tuh kayak kapan semua. Saya tanya, dek ini kayak kapan untuk siapa? Untuk mayat lah, masa untuk Ustadz? Kata, la ilaha illallah. Buat apa punya mobil tapi nggak bisa menghasilkan pahala? Ayo, banyak hari ini nikmat yang Allah berikan sama kita. Hidup yang kita cari bukan perkara banyaknya, tapi perkara berkahnya. Jangan pernah kita pelit punya harta, karena kata Nabi Muhammad, orang yang pelit itulah yang nanti akan dihalangi oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya. Ada contohnya Pak Ustadz? Oh banyak. Masa Ustadz? Iya. Ada seorang si hamba Allah, sudah haji, sudah umrah, baca Quran kebiasaannya, 1 juz dikhatamkannya, belum lagi azan isya, sholat sunnah, puasa sunnah, itu jadi kegemarannya. Bicara tentang agama, fasih di lisan dan katanya, berpenampilan bagai ulama, suami berlobe aduh waraknya, istri berjilbab sungguh indahnya. Tiba-tiba mereka mati, ditimbanglah amal ibadahnya, tak jadi langsung ke surga. Apalah sebabnya? Pelitnya, na'udzubillah, belum bisa masuk ke surga. Jangan pelit kita punya harta. Hidup nih pelajaran yang harus kita buat dalam Muharram nih, bukan perkara banyaknya tapi perkara berkahnya. Pandai kita untuk mensyukurinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz, iya. Sekarang gini adalah Ustaz, udah hampir 25 menit bibir Ustaz tuh bercakap. Nah, macam mana contohnya Pak Ustaz biar lebih mudah mak-mak Pesona Kahayang ini memaknai syukur itu Pak Ustaz? Nikmat tuh Allah kasih sama kami, lalu nikmat tuh kami gunakan untuk bantu masjid, nyumbang ke fakir miskin, bantu ke anak yatim, ke hal yang baik lah Ustaz. Macam mana Ustaz contohnya? Begini Bu contohnya, dengarkan Bu ya.
Sebelum masuk acara peringatan Muharram 1443 Hijriah tahun ini di Komplek Pesona Kahiyang ini, beberapa petinggi-petinggi komisaris komplek ini mengadakan rapat dipimpin oleh Pak Ketua Komplek. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ada kira-kira Bapak Ibu nanti masukan untuk acara peringatan Muharram kita di komplek ini nanti? Oh, ada ketua, saya, apa itu? Kayak mana ketua, ini kan bulan Muharram, kok bisa kita buatlah ketua lomba untuk anak-anak ketua, supaya lebih semangat sedikit anak-anak Islam yang ada di komplek ini. Oh, bagus itu, bagus. Setuju. Ada lagi kira-kira, ada ketua, saya, apa itu? Kayak mana ketua, ini kan bulan Muharram, bulan untuk Abdulna bersodakoh. Kayak mana tahun ini ketua kita kumpulkan uang masyarakat di komplek ini. Kalau bisa ketua kita belikanlah sarung sama baju koko, ustadz sama kori yang isi nanti di komplek kita ini. Misal ini Pak, misal aku nggak minta, misal ini. Ya apa bukannya yang ceramah, Ustaz Yasir yang dari yang pas tuh yang agak-agak lancip bibirnya itu kok bisa kita belikan lah dia. Contoh Bu ya, contoh. Rupanya setuju semua. Ibu berdua yang di belakang yang belikan sarung sama baju koko itu tadi. Perwakilan kawan-kawan Ustadz Oji sama Ustadz Soleh datang ke rumah saya, ketok pintu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa nih Pak? Ini mau nyampaikan titipan kawan-kawan nih Ustadz. Kawan-kawan mana Pak Soleh? Jangan pura-pura lupa ingatan lah Ustadz. Orang komplek Pesona Kayangan. Apa nih Pak? Semalam orang tuh mengumpulkan uang Pak Ustadz, dibelikannya lah Ustadz sarung sama baju koko. Mudah-mudahan bisa Ustadz pakai lah untuk ceramah di bulan-bulan Muharram nih. Ya Allah Pak, baik-baik kali lah mak-mak komplek tuh Pak ya. Saya terus terang terharu nerimanya ini Pak Soleh. Saya nggak bisa balas, saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga seluruh rezeki jemaah yang berhadir mendengarkan ceramah saya pada malam Rabu itu dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong jangan amin dulu Bu, karena sarung belum sampai sama saya. Ini masih contoh, jadi jangan cepat kali aminnya ya. Nanti kalau udah sampai sarung sama baju kokonya 17 kali amin pun bantilah Bu. Contoh nih, contoh misal. Entah semana saya buka lah Pak sarung sama baju koko itu tadi. Oh, baju kokonya kok merek yang belikan langsung ketua komplek. Dikutipnya semua di komplek nih. Merek Arab Bani. Ibu kalau mau belikan sama aku udah agak naik Bu semenjak PPKM ini 5XL ya. Sarungnya pun bermerek, mereknya Cap Gajah Nungging. Entah cemana maulid nanti, saya diundang lagi ceramah kembali. Perasaan bisa. Saya tengoklah acara PHBI Maulid Harun Ar-Rasyid Pesona Kayangan. Ini sarung sama baju koko harus dipakai ini. Ini karena orang itu yang belikan ini. Sampailah saya di sini Bu, saya pakai sarung sama baju koko yang Ibu belikan itu tadi. Jujur Ibu jangan nokoh, cemana perasaan Ibu? Senang Ibu kan? Ada pula yang bercakap di belakang sana, Ika dipakai nyala Kak sarung yang kita beli itu Kak. Tengok Kak baju kokonya Kak. Aku tuh Kak yang milihkannya Kak. Pas kali kan Kak warnanya sama dia. Dia kok tahu kok nih? Tahu lah Kak. Dia kan gendut katanya. Ya Allah ya Rabbi. Sakit kali hati aku dengarkannya. Mau dia pula makainya Kak ya. Ini kalau bisa tahun depan kita tambah nih Kak. Bilang sama Ustadz Oji, celananya, pecinya, salnya, tasnya ditambah ini Kak. Jujur Bu, ketika Ibu memberikan sesuatu barang kepada orang, lalu orang yang menerimanya itu Pak digunakannya pula untuk dakwah, untuk jadi imam. Senang Bapak kan? Pengen Bapak nambahnya kan? Itu masih manusia Pak. Apalagi Allah kasih nikmat itu sama kita, lalu nikmat itu kita gunakan kepada jalan yang baik, kepada jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah. Maka janji Allah dalam Quran, ku tambah nikmatku lagi itu, kata Allah.
Ayo buat segala bentuk hal yang baik dalam kehidupan ini. Muharram ini adalah momentum muhasabah diri kita. Sudahkah berapa banyak amal kebaikan yang kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini? Karena kalau kita merenung Pak Kepala Lingkungan, hidup ini singkat adanya. Tengoklah, banyak sudah saudara-saudara kita dipanggil nyawanya mendadak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad, lihat Nabi Muhammad umurnya cuma 63 tahun Bapak Ibu, kita sudah tahulah semuanya. Tapi lihat berkah umur Nabi Muhammad itu. Makanya kata Rasul, umur umatku itu nanti tidak akan jauh dari umurku, kata Rasulullah. Itu makanya kalau ada malam nih ibu-ibu umur yang 50 tahun ke atas, kalau Bu jangan lagi banyak-banyak menggatal, semakin kuatlah takwa kita kepada Allah. Ini kadang udah umur 58 tahun nih ibu tuh suka lagi main-main TikTok sama cucunya. La ilaha illallah. Udahlah, nggak ada yang tahu kapan kematian ini datang kepada kita. Semalam jemaah pengajian saya Pak di kantor Gubernur Sumatera Utara, anggotanya istri Pak Idi Rahmayadi Bu Nawal Lubis punya jemaah wirid akbar. Umur nenek nih Bu ikut wirid akbar panas-panasan 87 tahun. Subhanallah, ikut wirid akbar. Pakai bulu mata palsu nenek. Udahlah, gak ada yang tahu kapan kematian ini datang kepada kita. Apalagi Bapak Ibu, saya duduk ya Bu. Bebas. Goyang. Lanjut. Apalagi kita yang duduk-duduk mendengarkan ceramah ini Bapak Ibu bakal berpulang nanti semua menghadap Allah. Ketika kita pulang nanti semua menghadap Allah, apa yang akan kita bawa Pak Ustadz? Inilah amal kebaikan yang sudah pernah kita kerjakan hidup di dunia ini. Tanda kutipnya, oleh-oleh yang akan kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama contohnya mungkin kalau Bapak Ibu baru pulang dari luar kota lah barangkali. Kita kalau baru pergi dari jauh-jauh tuh Bu, yang ditanya kawan-kawan kita satu komplek itu apa Bu? Oleh-oleh. Begitulah nanti Allah menanya kita sebagai hambanya. Tengok mungkin kalau Pak Ketua BKM baru pulang umroh nanti siap corona-corona ini, ditanya kawan-kawan itu, Pak Ketua nggak ada bawa air jam-jam, Pak Ketua nggak ada bawa kurma, Ketua nggak ada bawa celak. Sama contohnya lah Pak, kalau saya ceramah keluar kota ditanya istri tuh, semalam waktu ke Padang Sidempuan kan, maulid sampai di rumah, Bang, abang nggak ada bawa salak. Jam semalam tuh ke Tanjung Bali Sungai 2 sampai di rumah pagi, Bang, abang nggak ada bawa kerang. Macam malam semalam di pasar bengkel Masjid Istiqmal yang sebelah kanan kok dari Medan sampai di rumah pagi jam 3 lancip bibirnya itu ditanya lagi, Bang, abang nggak ada bawa dodol. Malam ini nggak tahu lah ku Pak apa yang ku bawa pulang. Mudah-mudahan adalah pisang merah tuh ya. Jadi bapak ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bakal pula kita nanti semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya biarlah umur nih Bu, tak usah panjang-panjang kali tapi barokah. Buat apa umur panjang tapi penglihatan udah rabun, pendengaran udah peka, sama cucu pun tak tanda. Saya pernah lah Pak bertamu ke rumah kawan saya, dia punya atuk satu rumah dia tinggal. Umur atuknya ini Pak 87 tahun. Saya bertamu ke rumahnya jam 9 pagi, saya lihat dia keluar dari kamar mandi rumahnya, muka basah, telinga basah, tangan basah, kaki basah, langsung menuju musola dekat rumahnya. Terdetak dalam hati saya, Allahu Akbar, umur setua ini masih rajin sholat duha. Habis sholat ku datangi, ku cium tangannya Pak bolak-balik. Oh kenapa kata Atuk tuh? Aku salut sama Atuk. Kenapa? Umur 89 tahun, Atuk masih rajin sholat duha. Dijawabnya, siapa yang sholat duha? Katanya pula. Orang aku juhur kok, katanya la ilaha illallah. Ku tengok jam 9 lagi masih datang kawanku ini, udah pikun, katanya pula la ilaha illallah. Misal kali aku tadi nyium tangannya itu tadi. Inilah umur, buat apa panjang tapi tak barokah. Biarlah umur kita pas-pasan tapi punya manfaat untuk orang lain.
Apalagi Bapak Ibu, tujuan hidup kita di dunia ini kan cuma satu. Kita mau hidup di dunia ini tetap dalam keadaan beriman. Mati pun bila mati nanti kita tetap dalam keadaan beriman. Pantas setelah sholat doa kita selalu bilang sama Allah, Allahumma ahyina bil iman wa amitsna bil iman. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan beriman, matikan saya bila mati dalam keadaan beriman, mati husnul khotimah, mati yang baik-baik, terlepas dari siksa kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana amalannya Pak Ustaz? Nah ini dia. Saya mau ngasih amalan sama Bapak Ibu yang beruntung datang malam ini ke Komplek Pesona Kayangan ini. Tapi saya minta tolong ya Pak, ini jangan sampai bocor kemana-mana. Ini kita aja deh ini Pak, di komplek-komplek lain nggak pernah ini gue sampaikan. Cuman kadang mak-mak ini Pak yang agak-agak lancip, agak-agak kicur mulutnya. Itu makanya Bu, sebelum habis sholat, sebelum fil alamina innaka hamidum majid, jangan langsung salam Bu, tambahi doa. Tuan Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya Sabilal Muhtadin memberikan bimbingan kepada kita lewat hadis Nabi dengan membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil ma'ya wal mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Doa apa ini Pak Ustaz? Doa supaya terlepas dari siksa kubur. Nanti potongan doa ini akan saya kirim melalui WA dengan Ustadz Roji, kiranya dapat dibagikan bersama masyarakat yang ada di komplek yang kita cintai ini dan dapat kita amalkan dalam mengisi nuansa tahun baru ini ke depan. Semakin kuat amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita semua nanti ini kan Bapak Ibu akan dikubur ya Bu, dalam tanah, dikubur bertahun-tahun, tentunya akan membau dan membusuk dan pastinya akan menjadi tulang belulang. Tapi nanti dikatakan di dalam kitab Durroh, kitab yang sering kita dengar namanya Durratun Nasihin. Kitab ini modelnya kitab lama, saya baca yang 2 jilid. Di jilid kedua, halaman 123, nanti di yaumil akhirah ada beberapa golongan manusia yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, tidak bakal pernah bau, tidak bakal pernah busuk nanti di yaumil akhirah. Siapa di antaranya Pak Ustaz? Itulah yang pertama, orang yang suka tilawatil Quran, orang yang senang baca Al-Quran. Ibu-ibu di Palestina semalam saya lihat Pak melalui jaringan internet, walaupun terus dihantam sama bajingan Israel, mereka tetap bisa hatam Bu, seminggu 4 kali Bu, seminggu 4 kali. Awak jangankan hatam Quran lawang semalam tempat kami ada mantan preman besar di Amplas. Bapak nih kerjaan dulu mabuk judi main perempuan, mabuk judi main perempuan, tobat, maju jadi imam. Pas ketua BKM-nya nggak datang ke masjid, dibantingnya baca inna a'toina pun nggak tamat-tamat. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Datang kawannya suka yang dulu main-main judi juga nyaut di belakang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Quran, pelajari Al-Quran, tanamkan sama anak-anak kita Bu di komplek ini supaya mereka bisa pandai membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran. Mungkin ibu-ibu semua bercakap-cakap dalam hati ya Bu ya, mungkin prediksi saya ini salah lah barangkali. Allah Ustadz, kita didik pun di zaman-zaman corona ini Pak Ustadz, anak-anak kita dengan Quran, nanti udah besar tamat kuliah mau makan apa orang tua Pak Ustadz. Jangan salah ya Pak, banyak hari ini orang hidup di dunia ini, berjalan di muka bumi Allah ini, hidupnya lewat keberkahan Al-Quran. Sebagai sebuah contoh, aku tahu memang ibu nggak nanya di belakang, tapi ku ceritakan aja lah. Semalam saya di tahun 2020, tepatnya di bulan 2, bulan Februari sebelum pandemi datang menghantam Indonesia ini,
Saya diundang berkesempatan ceramah di pembukaan musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Tapanuli Tengah yang ada di Kecamatan Barusana. Saya baru tahu Pak Ketua BKM, rupanya Islam di Tapteng ini cuma 45%. Lebih banyak saudara-saudara kita orang-orang non-muslim di Tapteng sana ketimbang kita orang Islam di Tapanuli Tengah sana. Tapi yang paling luar biasa Bapak Ibu, walaupun Islam di Tapteng ini cuma 45%, tapi di sana mereka punya satu rumah pondok tahfiz. Anak ini memiliki santri penghafal Quran yang punya pesantren ini masih muda, umurnya 27 tahun, tapi dia memiliki santri penghafal Quran. Santrinya sudah hafal Quran 21 juz Bapak Ibu, mau melanjutkan kuliah ke Jakarta yang khusus tentang Al-Quran. Jadi rupanya Pak, saya baru tahu di Jakarta ada 2 kampus universitas yang khusus tentang Al-Quran. Ada yang pertama namanya PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran, ini khusus untuk yang laki-laki. Lalu yang kedua ada namanya Pak IIQ, Institut Ilmu Quran, ini khusus untuk yang perempuan. Saya berani jamin lah Pak, baik PTIQ ataupun IIQ itu jauh lebih baik daripada QQ. Itu udah pasti tuh Pak ya. Kalau QQ itu kerak-keraknya neraka itu. Yang ketawanya kuat mantan pemain Bu, tandai. Udah masuklah anak Tapteng nih tadi Pak 2 semester di PTIQ. Rupanya datang pemerintah Abu Dhabi ke Jakarta mau mencari anak-anak Indonesia yang hafal Quran Bu, mau diangkat jadi imam di Abu Dhabi sana. Dan alhamdulillah dari 287 orang yang mendaftar, anak Tapteng ini tadi Pak meraih peringkat kedua. Dan semalam beberapa hari yang lalu orang tuanya datang ke Medan, nginap di Hotel Adi Mulia, nelpon saya mau ngajak jumpa, cerita kami berdua, niteskan air mata Pak ayahnya. Apa kata ayahnya? Alhamdulillah Ustadz Yasir, hari ini anak saya mengirimkan saya uang sebulan 8 juta rupiah, dan alhamdulillah gaji dia rupanya Bu jadi imam di Abu Dhabi sana sebesar 23 juta rupiah. Allahu Akbar, lewat keberkahan Quran yang diajarkan oleh orang tuanya hidup dia di dunia ini. Makanya imam-imam di luar negeri sana tuh jelas Pak. Kita jadi imam di Marendal nih yang agak-agak gelap, merangkap tukang terus kadang Pak, banyak imam-imam kita itu. Makanya banyak yang kurus orang nih cepat meninggal dia. Makanya ayolah Bu, muliakan orang yang hari ini dirinya dekat dengan Al-Quran. Saya kadang gak habis pikir lah Bu ya, saya bukan sombong lah, saya Allah jauhkan sombong dari diri saya. Mungkin sayalah termaksud Ustadz yang sering diundang orang ceramah masuk Pemkab, Pemko yang ada di Sumatera Utara ini. Kalau udah namanya dulu ulang tahun Pemkab Deli Serdang, gak sayang dulu si Ashari Tambunan keluarkan uang banyak-banyak sampai ratusan juta rupiah, ngundang artis dangdut nanti Bu dari Jakarta, Ayu Ting Ting, untuk nyanyi ke lapangan segitiga Lubuk Pakam. Satu lagu berani kita bayar lagu Ayu Ting Ting itu 150 juta, padahal Ayu Ting Ting cuma menunjukkan alamat yang salah. Seorang ustaz, seorang qori, seorang penghafal Quran nampil 1 jam sampai berbuih mulutnya nunjukkan arah ke surga, paling kuat dibayar 400 sampai 500 ribu rupiah. Aku pesona kayak yang ini insya Allah ikhlas Bu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, makanya ayolah dekatkan diri kita, anak-anak kita, supaya mereka bisa pandai membaca, mengamalkan ayat suci Al-Quran. Jangan ibu-ibu kira, mohon maaf saya Bu ya, jangan ibu-ibu kira ustadz-ustadz ini mata duitan. Enggak, saya Ustadz Habib Qori ikhlas hati kami Bu di jalan dakwah. Ya kalau ada tambahan dari Pak Kepala Lingkungan alhamdulillah. Ya kalau nggak ada parah kalilah itu ya kira-kira. Makanya yuk dekatkan anak dan cucu kita supaya mereka bisa dekat dengan Al-Quran. Tapi semua itu tidak akan lahir anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, anak-anak yang soleh dan soleha sebelum juga orang-orang tuanya harus orang-orang tua yang dekat dengan Al-Quran. Jangan biarkan anak kita untuk datang sendiri ke masjid ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kitalah yang mengajak sebagai orang tua. Tengoklah Nabi Muhammad. Muhammad itu mencontohkan dulu dia dengan generasi-generasi muda yang ada di bawahnya. Makanya rumah tangga
Nabi Muhammad itu sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah Ustaz, ada dua orang bunda di dalamnya. Ada suami yang soleh, lalu selanjutnya ada istri yang soleha. Suami yang soleh Pak Ustaz, yang pertama dia bertanggung jawab atas ibadah anak dan istrinya. Anak baru bangun tidur ditanya, nak udah sholat subuh nak? Anak mungkin kuliah di Jakarta ditelepon, nak udah sholat asar nak? Ini kadang kan yang ditanya, nak udah makan nak? Makan aja yang dipikirin. Ada suami yang soleh, baru masuklah dia Pak. Inilah yang di hadapan kita ini. Ada istri yang soleha. Istri yang soleha Pak Ustaz, ada beberapa ciri istri soleha. Dengarkan Bu. Yang pertama, wajahnya tak jemu bila dipandang sama suaminya. Walaupun dia dibelikan bedak Wardah harga 42.000, dia pakai di rumah bukan untuk keluar rumah. Mak-mak zaman sekarang bukan main, tebaliknya Bang. Kalau udah keluar rumah bibir nih merah ini kandasnya. Udah habis merah biru, habis biru kuning, bawah pula hijau. Lama-lama pun udah macam kayak teratak muka ibu tuh. Ini kadang nyambut suami pulang kerja udah capek lah narik becak, dapat sewa nembak, pas pula rantai lepas, jongkok betuli rantai celana koyak, istri yang nyambut pakai kaos koyak-koyak, beletetek nggak gena-gena. Sini aku cuci piring, anak belum mandi, piring belum bercuci, suaminya pulang, assalamualaikum mak, istrinya nyaut, Nini pelet, pingsan suaminya. Ibu-ibu, Bu, kata Nabi, bukan kata saya. Jangan marah Bu ya, jangan marah ya. Siapa wanita yang berhias keluar rumah hanya untuk mendapat sanjungan dari laki-laki lain, sepanjang dia keluar, semua malaikat mengutuk dia. Oh, jadi video undangan minggu besok nggak boleh ikut soleh ya Pak? Boleh, ya, tapi sekedarnya aja lah. Jangan pula aku ceramah di komplek nih besok minggu bikin undangan asal-asalan, pakai kaos susu bendera, di atas berikan anduk, pakai selop dan sebelah bak kado. Ditanya tetangganya mau kemana kak? Undangan, ya lo pakainya kok kayak gitu. Ya tapi disuruh sama Ustadz yang diundang si Oji semalam tuh yang gila tuh katanya pula. Aku pula yang digila-gilakan. Padahal awak ngajarkan yang bagus-bagus. Ayo, ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pak, jangan Bapak kira rumah tangga Ustadz-Ustadz nih, mubalik nih baik-baik kali Pak. Enggak. Saya juga pelan-pelan sebagai suami yang biasa-biasa ini mau mencontoh bagaimana Muhammad ini Bu memimpin dalam rumah tangganya. Pernah dikatakan dalam sebuah kitab maulid Bapak Ibu, tebal kitab ini cuma 42 lembar. Nama pengarang kitab ini Al-Imam Asy-Syaikh As-Suyuti. Kalau yang paling sering kita dengar namanya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa Muhammad itu Pak rupanya asalkan sore-sore keluar rumah nggak malu dia Pak rupanya megang tangan istrinya Siti Khadijah kemana-mana. Padahal umur Siti Khadijah lebih tua dibandingkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya pas baca kitab ini Pak, saya amalkan. Pas malam berangkat ke Pajak Ikan Lama, ke Simpang Limun, ke Sentral, ke Ramayana, saya pegang Bu tangan istri saya, biarlah agak lebay sedikit ditengok orang. Makanya dia pun bingung, abang ini nyontoh Nabi Muhammad apa cemana ini, kata dia juga. Ibu pasti nanya, kok dipegangi Pak Ustaz? Karena kalau nggak dipegangi Pak, semua nanti diambilinya. Tas, cincin, jam, kalung, awak juga yang pening jadinya. Ayo, ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita mau menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha, terutama anak-anak yang dekat dengan Al-Quran. Saya berani mengatakan hari ini Pak Kepala Lingkungan, pendidikan kita hari ini di zaman Covid ini hancur luar biasa. Tapi biarlah pendidikan nasional itu hancur lewat daring-daring ini. Satu pesan saya, jangan pernah kita tinggalkan pendidikan Al-Quran untuk anak dan cucu kita. Itu golongan yang pertama, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk nanti di yaumil akhirah. Orang yang suka tilawatil Quran. Lalu yang kedua, siapa lagi Pak Ustadz yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, gak bakal pernah bau, gak bakal pernah busuk? Itu Pak Ustadz, itulah laki-laki yang suka azan di masjid.
Orang yang suka azan di masjid nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk nanti di yaumil akhirah. Teman, jangan pula aku malam ini membahas masalah azan besok subuh berebut pula orang azan di Masjid Harun Ar-Rasyid tuh. Terakhir mik dikantongi Pak Ketua BKM pula yang kehilangan mik. Itu golongan yang kedua yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah. Itulah diperlombakan oleh panitia yang cukup luar biasa malam hari ini, orang yang suka azan di masjid. Tapi begitu pun Bu, waktu saya semalam ceramah pengajian di Polda Sumatera Utara, orang-orang bayang-bayangkara, ibu-ibu bayangkari sana nanya sama saya, mohon maaf Ustadz sebelum lanjut, iya Bu, itu kan orang yang ngajian di masjid Ustadz yang nanti jasadnya nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk Ustadz. Iya Bu, kalau orang yang komat Ustadz macam lakiku. Mak bingung aku Bu, awak jelaskan aja nih Bu, itu pula nanya komat. Terakhir ku jawab busuk separuh, ku bilang. Nah itu orang yang suka azan di masjid. Makanya yuk anak-anak muda yang ada di komplek ini, jangan lagi orang-orang tua yang bertindak sebagai muazin di masjid yang kita cintai ini. Ayolah kita anak-anak muda yang terus meramaikan masjid yang kita cintai ini. Kalau sudah ramai anak-anak mudanya masuk ke dalam masjid, orang-orang tuanya pun ramai masuk ke dalam masjid, yakin dan percaya berhasillah peringatan Muharram kita pada malam hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Itu golongan yang kedua, orang yang suka azan di masjid. Lalu selanjutnya golongan yang ketiga, yang nanti jasadnya dimuliakan sama Allah, nggak bakal pernah bau, nggak bakal pernah busuk. Itu siapa Pak Ustaz? Itulah orang yang suka bangun tengah malam. Siapa Ustaz orang yang suka bangun tengah malam? 08 maling, bukan. Tapi inilah orang-orang yang suka ambil wudhu, sholat tahajud, bermunajah kepada Allah, mohon ampun dan mohon pinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ayo, mumpung masih Allah beri kesehatan sama kita, Allah masih beri umur yang panjang sama kita, gunakanlah segala nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, apalagi yang harus kita lakukan Pak Ustadz di dalam mengisi tahun baru Muharram 1443 Hijriah, tahun yang penuh dengan kemuliaan ini? Rasul mengajarkan sama kita, 4 bulan haram itu tidak ada perperangan di dalamnya. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk selalu menjaga kebersamaan, kekompakan, hubungan ukhuwah Islamiyah dimanapun kita berada. Cuman kadang mohon maaf saya Pak ya, penyakit kita orang Islam ini satu Bu, sering saya sampaikan ini Pak di mana-mana. Saya memang jelek-jelek gini Bu, tapi alhamdulillah sudah beberapa kali Bu saya diundang orang ceramah luar negeri. Saya nggak nyombongkan diri Pak, demi Allah saya nggak sombong. 5 hari yang lalu saya baru pulang ceramah dari kedutaan besar Turki, Jalan Tuntungan belok kiri. Dan terakhir tadi sore saya baru mendarat pulang ceramah dari Belanda, belakang rumah janda. Apa yang saya katakan? Penyakit kita orang Islam ini satu Bapak Ibu. Kita hari ini banyak tapi mudah kali untuk berpecah belah. Padahal indah sekali Bu dalam Islam itu. Orang Islam dengan orang Islam harus seperti 2 tangan. Jangan kayak 2 mata. Lihatlah 2 tangan walau jauh tetap kompak. Tangan kiri gatel kanan garukkan. Tangan kanan gatel kiri garukkan. Dua-dua gatel garuk-garukan. Tapi kata Nabi, jangan kalian hidup kayak 2 mata, dekat gak pernah akur. Walaupun marganya sama-sama sinar mata, tapi mata kanan dekati kiri, kiri menjauh. Mata kiri dekati kanan, mata kanan menjauh. Kecuali orang juling jumpa di tengah. Jaga kekompakan kita, jaga kebersamaan kita, terkhusus orang-orang Islam yang ada di komplek ini. Jangan lagi kita suka menyalahkan Bapak Ibu baik antara satu dengan yang lainnya. Janganlah lagi kita suka saling membid'ah-bid'ahkan baik antara satu dengan yang lainnya. Ini masalah corona belum siap, musim pula hari ini membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Ada pula yang bilang wirid bid'ah, wirid bid'ah, wirid bid'ah, gak ada wirid. Ya udah, yang gak mau sama paham wirid, gak usah ikut wirid, tapi hargai mereka yang wirid. Lagian yang wirid salahnya apa Bu? Memang zaman Nabi, zaman
sunnah Nabi. Apa itu Ustaz? Silaturrohim. Yang dibacakan ya baca Yasin, bukan baca primbon. Yang dibacakan tahtim, awal Baqarah ada, akhir Baqarah ada, ayat kursinya ada, Asmaul Husnanya pun ada. Walaupun nggak hafal sampai 25 tahun, kalau udah sampai di ujung udah kena itu bang, dibaca komandannya. Al-Wadudul Majidul Baisus Sayyidul Hakul Wakilul Qawiyul Majidul Waliyul Hamidul Musil Mubadiul Mu'id. Masuklah Partai Reco Indonesia. Al-Muhil Mumitul Hayyul Qayyumul Wajidul Basir. Hafal bapak ini cuma basir aja. Doa-doa yang bagus-bagusnya, zikirnya Abdul Zikri, la ilaha illallah, Abdul Zikir, la ilaha illallah. Sebenarnya nggak ada yang salah pak di wirid itu. Jadi nggak usah dibesar-besarkan. Cuman yang kadang bu yang salah di wirid itu satu. Kadang kita wiridnya setengah jam, gosipin orangnya 1,5 jam, itu salah. Padahal masih baru numpuk ini pahala, habis baca Yasin, baru tahtim, baru tahlil, baru doa, pulang 3 langkah kalau rumah baik dah buat dosa gara-gara mulut. Kolontongnya lembek ya kak, kurasa pun iya, cucunya pun agak-agak asin, kerupuknya pun sedikit kali kok. Soleh tuh jerit memang jijik aku sama dia itu. Iya, kuahnya pun kering sedikit sampai keselak aku katanya. Yang palanya aku habis pula pak lontongnya itu. La ilaha illallah. Kalau aku malaikat Israel, ku jambak rambut ibu tuh duluan. Ayo jaga kebersamaan kita, jaga kekompakan kita. Semalam pak di Amplas tempat kami waktu Ramadan, hampir tikam-tikaman dibanti salafi-salafi jahannam nih berdebat masalah rakaat tarawih. 11 nyalahkan yang 23 nyalahkan 11. Kalau masalah-masalah persoalan ikhtilaf sampai kiamat tidak akan pernah selesai. Ayo saling kita jaga kebersamaan, jaga kekompakan baik antara satu dengan yang lainnya. Kita pernah ingat Bapak Ibu, Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i tidak mengikuti mazhab Imam Malik. Imam Syafi'i mendirikan mazhabnya sendiri, tetapi Imam Syafi'i tetap menghormati Imam Malik sebagai gurunya. Perbedaan yang membawa rahmat. Ayo perdebatan yang kecil kalau di komplek ini biasa, kalau bisa kita hilangkan, saling kita menjaga kebersamaan. Insya Allah kalau kita kompaklah masyarakat yang ada di komplek ini, yakin dan percaya keberkahan tetap Allah turunkan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan tahun yang baru ini menjadi tahun yang paling terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan saya doakan orang-orang yang hari ini duduk mendengarkan tausiah agama ini, inilah yang nanti akan dipilih oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah saya Muhammad Yasir Tanjung menyampaikan ceramah dengan gaya yang biasa-biasa saja. Kalaupun kita harus sedikit tertawa dengan ceramah itu, silahkanlah kita tertawa, tapi yakinlah Bapak Ibu, tertawa itu hanya metode dakwah saja supaya kita tak jenuh untuk mendengarkannya. Kalau Bapak Ibu cerdas, ada hikmah yang saya sampaikan itu tadi. Ya kalaupun Bapak Ibu kurang dengan ceramah saya, karena uji ini saya kenal mulai dari lajang dulu, penjaga masjid muslimin di Medan Johor. Ini sudah saya anggap macam adik kandung saya sendiri. Pak Soleh pun begitu juga, lama kami sudah kenal di SMK YPK. Insya Allah kapanpun diundang untuk masyarakat keluarga besar Komplek Pesona Kayangan ini, kapanpun diundang saya siap datang, asalkan cocok aja ya Pak ya. Nggak cocok waktunya, bukan cocok yang lain-lain. Aduh, orangnya si amplop aja. Aku tak seburuk yang kalian kira lah. Saya umur saya baru-barunya lagi Bu ya, masih anak-anak lah Bu ah. Saya walaupun Ibu nggak nanya umur saya jalan 31 tahun lah Pak, masih baru lah lagi. Megang mik ini pun baru-baru belajar lah, baru jalan 16 tahun lah, mulai dari sejak sanawiyah dulu udah naik lah ceramah. Saya nggak pernah diajari ayah saya Pak, diajari guru-guru saya ceramah tuh minta dibayar Bu, berdosa besar itu.
Saya ulangi, saya nggak pernah diajari ayah saya, diajari guru-guru saya, ceramah tuh minta dibayar. Berdosa besar itu Pak. Tapi yang paling berdosa besar, masyarakat komplek Pesona Kayangan panggil ustadz tapi tidak dibayar ya. Jadi mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Kusangka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul juga. Dan waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi pertemuan kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Kalau ada perkataan ustadz yang salah, tolong jangan diceritakan kemana-mana. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur kita panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong bu, jangan sampai ibu tak mandi. Akhirnya saya dari keluarga besar Soneta Group, Roma Irama, Ridho Roma, Biki Roma, mohon undur diri dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa pada channel yang sama namun dalam gelombang yang berbeda. Pada kesempatan berpacu dalam ibadah. Buah duku, buah kedondong, udah dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Gunung Tua, Gunung Sitoli, Gunung Sibaya, Gunung Sinabung, itulah nama-nama gunung yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang kita cintai hari ini. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio melanjutkan syuting Ikatan Cinta. Aku lupa lihaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.